Untuk pertemuan pertama ini saya rasa cukup. Ini hanya sebagai tambahan ya. Ini hanya sebagai tambahan bahwa eh, ada seorang ahli juga yang berpendapat bahwa pembagian kekuasaan itu dikelompokkan ke dalam 5 teori. Ada yang namanya teori tradisional. Ya, teori tradisional itu ya teorinya Montesquieu ini, trias politika yang kita kenal dengan trias politika ini. Ya, ini pembagian kekuasaan tradisional. Membagi kekuasaan ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok legislatif, kelompok eksekutif, dan kelompok yudikatif. Ya. Tapi ternyata ada teori lain ya selain itu. Ini hanya sebagai tambahan ya. Yang kedua ada bentuk pembagian kekuasaan secara federal. Bentuk kekuasaan secara federal. Nah, sesuai dengan namanya federal. Ya. Ini artinya adalah bahwa pemerintah daerah dalam suatu negara ini memiliki trias politika sendiri. Ya. Jadi dalam suatu negara ada daerah dan daerah ini punya trias politika sendiri. Ya, contoh kalau di Indonesia mungkin bisa kita contohkan di Indonesia itu selain kita punya DPR RI, di daerah sebuah provinsi misalnya punya DPRD sendiri, punya gubernur, punya dinas-dinas terkait yang berbeda dengan pemerintah pusat. Meskipun ini masih dalam satu koordinasi, tetap ada garis koordinasinya. Ini namanya federal. Ya. Terus kemudian berikutnya ada pembagian kekuasaan, teori pembagian kekuasaan yang supranasional, bukan supranatural ya, supranasional. Supranasional. Ini contohnya kita bisa ambil contoh ini di Uni Eropa. Di Uni Eropa itu keseluruhan negara yang tergabung dalam Uni Eropa, ada berbagai macam negara, ini tunduk pada satu peraturan hukum. Tunduk pada satu aturan hukum. Meskipun masing-masing negara punya kedaulatan hukum sendiri, tapi ada kesepakatan bahwa negara-negara yang ini, negara-negara yang ada di Eropa itu harus tunduk pada satu aturan hukum. Ya, jadi kenapa namanya supranasional? Karena melintasi berbagai macam negara. Jadi teori pembagian kekuasaan seperti itu. Yang supranasional. Kemudian berikutnya ada teori pembagian kekuasaan secara fundamental ya. Ya. Kalau yang teori pembagian kekuasaan yang fundamental ini adalah teori pembagian kekuasaan yang memisahkan antara kekuasaan negara dengan kekuasaan agama. Negara dengan agama kekuasaannya berbeda. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, teoritis. Pembagian kekuasaan secara teoritis. Kalau pembagian kekuasaan secara teoritis mungkin kita sering dengar bahwa intinya adalah bahwa rakyat memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan pemerintah. Pemerintah ini hanya menerima mandat dari rakyat untuk menjalankan kekuasaan. Ini pembagian kekuasaan secara teoritis. Jadi ini macam-macam pengelompokan pembagian kekuasaan negara. Tadi ada secara tradisional, ya termasuk di dalamnya ada teorinya John Locke dan Montesquieu. Terus kemudian ada teori federal. Terus kemudian ada teori supranasional. Kemudian yang keempat ada teori fungsi fundanasional. Terus kemudian yang kelima ada teoritis, teori pembagian kekuasaan secara teoritis. Baik, saya rasa cukup. Ini untuk pertemuan pertama kita. Ya, silahkan kalau nanti ada yang ingin bertanya atau ingin merespon, menanggapi, silahkan kirimkan pertanyaan kawan-kawan, kirimkan pertanyaan kalian dalam bentuk video boleh, dalam bentuk tulisan juga boleh. Ya, nanti mudah-mudahan bisa saya respon dan
saya harap sih memang ada feedback, ada timbal balik. Jadi tidak hanya saya yang menyampaikan materi, tapi kalian juga menanggapi, kemudian menanggapi apa yang saya sampaikan. Boleh lewat video, boleh juga lewat tulisan. Kirimkan saja di grup, nanti sebisa mungkin akan saya respon. Baik, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma fiqh ila qaumit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Om Swastiastu, Shalom, salam sejahtera untuk kita semua.